Jadi paling yang Bapak gembalakan tinggalnya. Oh di sana hasil, oh ini seperti ini ya. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita 1 sampai dengan ayat 20 yang ke-7. Ayat Kitab Ester pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat yang ganjil Bapak Ibu membacanya genap sampai dengan ayat 17 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Bukan baginda dia pada kayak mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya. Sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi.
Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab kalau kita mempelajari Bapak Ibu Saudara, ada banyak ada banyak rahasia kira-kira begitu ya, tentang iman yang bisa kita teladani. Nah, salah satunya tentang keberaniannya Esther ini ya. Saya yakin semua kita pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan semua itu bisa memicu kita sehingga kita merasa takut dan kita merasa khawatir. Bapak Ibu, ketika saya menyeberang dari Samosir mau ke Prapat, saya teringat dengan peristiwa yang tenggelam di situ. Ya. Saya di rumah saya penginapan itu Bapak Ibu depannya sudah danau. Ada perempuan-perempuan seperti kayak si Abigail itu mandi lompat di danau begitu kan. Ada rasa takut ya, ada rasa khawatir. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pernah mengalami masa-masalah yang sulit ya, yang menyebabkan ada sebuah rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran, ada rasa kebimbangan seperti itu. Nah, tak terkecuali Bapak Ibu apa yang dialami oleh Ratu Persia ini yang bernama Esther. Tetapi Bapak Ibu, dengan keberanian yang ia miliki, Esther ini berhasil menyelamatkan bangsa Israel dari pemusnahan. Karena keberaniannya, ya, kita sudah belajar pada hari Minggu lalu tentang sebuah proses dalam bagaimana kita bertumbuh. Kalau boleh mau saya mengatakan, mari kita belajar contoh tentang orang-orang yang berproses dalam sebuah pertumbuhan kira-kira seperti inilah. Nah, apa yang membuat Esther ini bisa berani ya, melangkah ya, dan menaklukkan sebuah tantangan yang besar. Kita tahu Esther ini adalah anak angkat pamannya sendiri yang bernama Mordekai. Dia salah satu pada waktu itu sebelum menjadi istri raja, dia menjadi pegawai di kerajaan seperti itu ya. Mereka termasuk kaum Yahudi yang dibuang oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Setelah Babel ini dikalahkan oleh Raja Persia, Bapak Ibu, bangsa Israel berada di bawah kekuasaan Raja Persia. Secara singkat Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, setelah melakukan banyak persiapan dan menjalani sebuah seleksi, kalau kita membaca tentang Esther Bapak Ibu, singkat cerita Esther ini terpilih menggantikan Ratu Persia yang sebelumnya. Tentunya ketika dia terpilih menjadi ratu, kehidupannya pasti berubah.
dari orang yang biasa menjadi istri raja yang dihormati semua orang. Derajatnya berbeda. Orang yang punya duit sama kok kalau orang tidak punya duit, Bapak Ibu bisa lihat ciri-cirinya, tanda-tandanya. Bisa? Tengoklah kanan kirimu. Kira-kira cirinya seperti apa orang yang punya duit? Wajahnya selalu sumringah gitu kan. Bukan wajah-wajah pepaya. Apalagi ini sudah bulannya bulan apa? Ya tanggal tua. Pasti berubah drastis kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat secara sepintas, sayang ya, situasi baik terkadang tidak lama bertahan lama. Bisa jadi seperti itu. Dalam kasus yang kita renungkan hari ini Bapak Ibu, ada satu berita yang didengar bahwa bangsanya itu akan terancam, akan dimusnahkan. Tentunya Esther tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan duduk tenang. Walaupun posisinya sangat nyaman. Esther tentunya pingin memulihkan hatinya, menguatkan hatinya, mengumpulkan sebuah keberanian. Kalau kita membaca tadi, serta melakukan puasa bersama. Sebelum akhirnya Esther ini menghadap raja untuk memohon keselamatan bagi bangsanya. Bapak Ibu tadi membaca, dikatakan kalau seorang ratu tidak dipanggil sama raja, itu hukumannya mati. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, bagi kita saja, berani nggak kita bersikap seperti Esther? Berani mengambil sebuah risiko seperti itu. Ya. Esther tahu, dan dia katakan kepada Mordekai melalui Hatta, ya, nggak sembarang aku bisa bertemu dengan raja, karena ada sudah undang-undang, ada sebuah regulasi yang menetapkan kalau tidak dipanggil, hukumannya mati, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya yakin ini bukan sebuah keputusan yang mudah untuk dikerjakan. Kalau sampai raja tidak berkenan, pasti celaka yang dia terima. Tetapi Esther tetap melangkah. Dia tidak mundur, meski ia ketakutan. Dan Tuhan menyertai, sehingga bangsa Israel selamat. Itu kira-kira sebuah narasi yang kita mendengar kisah daripada Esther. Ada dua hal yang saya ingin mengajak merenungkan Bapak Ibu kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang sebenarnya yang membuat Esther ini memiliki hati yang berani untuk mengambil sebuah keputusan yang seperti itu? Yang pertama Bapak Ibu, yang menjadi alasannya, Esther ini tidak berfokus pada masalah. Ya, perhatikan. Esther ini tidak berfokus kepada masalah. Perhatikan ayat 16 Bapak Ibu. Di sana dikatakan, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku.
Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther, kenapa dia berani? Karena Esther tidak berfokus kepada masalah. Bapak Ibu, ternyata ketakutan bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan. Karena kita takut, karena kita selalu was-was, khawatir, karena kita selalu ragu, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan. Melakukan apa? Melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan harap kalau kehidupanmu selalu dipenuhi dengan ketakutan. Dan itu akhirnya akan menjadi sebuah alasan. Bukan alasan. Bukan sebuah doktrin, bukan sebuah pengajaran. Sebenarnya karena alasan saja. Yang intinya, muaranya, kita ini takut. Takut kalau nggak cukup. Takut kalau begini, takut kalau begitu, dan sebagainya. Akhirnya apa? Kita tidak akan melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Meskipun, Bapak Ibu, sebenarnya kita bisa melakukannya. Tetapi, karena rasa takut yang menghalangi kita, sehingga kita tidak berani untuk melangkah. Bapak Ibu jangan dipikir, walaupun saya ditugaskan ke Brastagi untuk acara Rakernas, dan kemudian diajak dengan teman untuk pergi ke sana ke sini. Sebenarnya saya curhat sama Bapak Ibu. Jujur Pak Pendeta itu udah ngadong hepeng mau pergi ke sana. Ya, karena teman sudah saya hitung, itu perjalanan ke sana nanti kurang lebih dengan dana sekian juta. Ya, Bapak Ibu, dalam hati kadang-kadang kita mau menyerah. Apakah saya harus mengambil sebuah keputusan untuk maju atau tidak, kira-kira begitu Bapak. Jangan dipikir, oh enak-enak Pak Pendeta, enggak. Walaupun kadang-kadang di kanan kiri saya dikatakan begini-begini, tapi saya pingin Tuhan, kalau memang Tuhan mengendaki kesempatan ini saya tidak akan lalukan, saya pingin Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kenapa? Ada sebuah kebimbangan, ada sebuah ketakutan dan sebagainya. Sehingga apa? Kita tidak berani mengambil tindakan. Kita tidak berani melakukan sesuatu seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Esther dalam hal ini Bapak Ibu, dia harus memilih untuk mengendalikan rasa takutnya dan mengambil tindakannya, atau dia mencari aman dengan tidak berbuat apa-apa. Ada dua opsi yang sedang bergojolak dalam diri Esther. Apakah ia harus memilih untuk mengendalikan rasa takutnya, ya, atau Bapak Ibu, dia mengambil sebuah tindakan atau mencari aman dengan tidak berbuat apa-apa. Ini sebuah pergumulan yang terjadi dengan Esther.
pujian tadi mengingatkan betapa besar Tuhan kita. Ya. Betapa dahsyat, betapa hebat, kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, ini yang sedang terjadi. Ya. Apakah kita berusaha untuk mengendalikan rasa takut kita, ya, atau kemudian kita hanya mencari aman dengan tidak berbuat apa-apa. Nah, saat terjadi yang seperti ini Bapak Ibu, dari pembacaan yang kita baca, Esther memilih untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa ia lakukan. Apa yang bisa dilakukan? Dia datang kepada Tuhan. Dia menguatkan imannya. Saat dia berpuasa bersama-sama bangsanya, ia merendahkan diri kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dirinya dan bangsanya. Esther pasti mengerti siapa yang berkuasa, siapa yang memegang kendali atas hidup mereka, dan bahwa ia tidak dapat mengatur hasil akhir sesuai dengan keinginan kita. Esther tahu, dan seharap kita juga tahu bagaimana tentang Allah yang mengendalikan sebuah kehidupan kita, yang merancang kehidupan kita, yang mendesain kita. Bapak Ibu ya. Dan akhirnya apa? Esther berani untuk melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, mata Tuhan itu selalu melihat kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, apa saja, Tuhan tuh mengamati kehidupan kita. Ya. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana akhirnya, endingnya seperti itu. Tetapi itu yang dia lakukan, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan saat kita menghadapi kondisi yang tidak ideal? Seperti Esther yang saya tadi katakan dengan pilihan. Apakah kita cenderung ingin mengendalikan kondisi? Atau kita berusaha untuk mengendalikan hati dan kita supaya tetap sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita memilih datang kepada Tuhan dan menguatkan iman kita seperti itu? Melalui bagian ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada setiap kita, mari kita belajar. Jangan berfokus kepada masalah, tetapi mari kita belajar berfokus pada sebuah proses. Hal-hal yang dapat kita kendalikan, bukan kepada sebuah hasil. Ya, kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Biarkan Tuhan seperti apa, yang penting saya mengerjakan, melangkah seperti itu. Saya yakin kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah bertindak dan menjalani proses itu. Ya, kalau kita tidak berani bertindak dan menjalani proses, kita tidak akan tahu bagaimana endingnya, hasilnya seperti itu. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, saya takut nyebrang danau itu dari Samosir ke Perapat. Kalau saya tidak berani, tidak memberanikan diri, tidak melakukan apa-apa, saya ditinggal teman-teman di Samosir. Ya.
Kemudian di situ ada orang-orang di sana, saya tanya tentang sejarahnya kok bisa Danau Toba itu. Kenapa sih bisa terjadi di sini? Saya mendengar, Pak, ini kata orang di sana, hanya pendapatnya, di Danau Toba itu banyak mistisnya, Pak, katanya begitu. Ya, ada cerita legenda yang saya browsing di waktu di sana. Katanya gunung itu meletus, tapi saya cari kapan gunung itu meletus. Hanya diungkapkan meletus itu sangat besar seperti itu, dahsyat. Masa banjirnya gara-gara si Toba ngatain anaknya, hujan banjir penuh Danau Toba itu, 1.300 kilometer luasnya, panjangnya lebarnya 30 kilometer. Saya membaca itu. Masa gara-gara bapak ngomong kepadanya anaknya ikan, maka Tuhan, nggak tahu dewa itu apa, kemudian terjadilah banjir besar dan penuh seperti itu. Bapak ini dikasih Tuhan, kalau kita tidak berani ya melangkah, ya saya yakin kita tidak akan mengerjakan apa-apa, kita tidak akan tahu bagaimana nanti endingnya, bagaimana akan hasilnya. Mari, siapapun kita, kalahkan ketakutan-ketakutan kita dengan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jangan takut. Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan takutnya, jangan masalahnya yang selalu kuat kita pegang, menghantui kita. Enggak usah bagaimana nanti hasilnya. Biarkan itu menjadi sebuah bagian Tuhan. Apa yang kita kerjakan, itu bagian kita. Apa yang Tuhan lakukan, itu bagian Tuhan. Bagian kita mengerjakan, hasilnya adalah Tuhan. Serahkan semuanya kepadanya, agar kita bisa melangkah dengan berani, ya, dan merasakan penyertaan Tuhan. Jadi Esther seperti itu, tidak boleh berfokus kepada masalah. Yang kedua, Esther tidak berjalan sendirian. Kenapa dia berani? Bapak Ibu, dia tidak berjalan sendirian. Esther sadar bahwa Esther tidak akan pernah bisa, ya, tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu melewati akan tantangan yang sangat besar ini dengan kekuatannya sendiri. Ia butuh pertolongan Tuhan. Dia butuh dukungan daripada bangsanya. Karena itu dalam Alkitab tadi menceritakan, mengkisahkan, ia berdoa dan berpuasa dengan seluruh orang-orang Israel pada waktu itu. Akhirnya apa? Alkitab memberikan sebuah kesaksian. Tuhan menyertai Esther. Apa buktinya? Ketika dia menghadap raja, Bapak Ibu, raja berbelas kasihan dengan mengulurkan tongkat emasnya, seperti kata firman Tuhan. Bahkan mengatakan raja kepada Esther, apa keinginan Ratu Esther? Seperti perkataan Tuhan Yesus, kira-kira begitu ya. Apa yang engkau inginkan daripadaku? Ketika ada orang sakit, Tuhan bertanya seperti, apa yang harus aku lakukan? Aku minta sembuh, dan sebagainya. Raja berkata itu kepada Esther. Apa keinginanmu, Ratu Esther? Sampai setengah berjalan sekalipun akan diberikan kepadamu, ya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan, pasal yang kelima ayat 2 dan 3. Setengah kerajaan akan dikasihkan. Ya. Nah,
Tuhan membuat Ester ini bergerak pada waktu yang tepat. Dengan mengajak Haman, kalau kita membaca selanjutnya Bapak Ibu, mengajak Haman ya, yang memang merencanakan untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Di mana? Di jamuan makan 2 kali. Dan Tuhan membuat raja tidak bisa tidur ya. Tuhan membuat raja ini tidak bisa tidur. Entah kenapa yang ingin dibawakan sebuah catatan sejarah seperti itu. Dan ternyata raja ini pernah diselamatkan oleh namanya Mordekai, paman daripada Ester. Karena pada waktu itu pernah akan terjadi sebuah pembunuhan. Dan yang menyelamatkan ini adalah Mordekai. Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang yang mengingatkan kepada raja, sehingga kemudian akhirnya raja bersikap seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang membuat Haman digantung. Ya. Haman sudah merancang membuat sebuah gantungan untuk membunuh Mordekai. Kemarin di situ Bapak Ibu ada tempat itu Huta Sialagan ya. Ketika saya masuk ada teman yang bercerita, Pak Pendeta, ini tempat sebuah persidangan, katanya begitu. Jadi kalau disinilah orang-orang yang dikatakan mungkin seperti penguasa lah, orang-orang Batak marga itu. Jadi disitulah tempat ini berbicara untuk mengadili. Kalau dia dinyatakan salah, dia tunjukkan, Pak Pendeta, itu di belakang tempat ini, itu tempatnya orang dipasung. Dia dipasung di tempat itu sampai eksekusi. Kemudian pindah ke satu tempat Bapak. Di situ tempat eksekusi. Ya. Jadi ada tempatnya dieksekusi, ada tempat duduknya, kemudian di tempat eksekusi itu ada pedang-pedangan kira-kira begitu ya, ada tongkatnya dan sebagainya. Disinilah, bener enggak? Ya bener. Dulu ini tempatnya seperti itu. Lihat Pak Pendeta, masih asli. Ya saya lihat batanya seperti kayak di Borobudur, gede-gede. Mungkin benar juga seperti itu. Ya. Nah Bapak Ibu, seperti si Haman ini sudah membuat tiang gantung seperti itu untuk menggantung Mordekai, kira-kira begitu. Ternyata semua peristiwa tersebut ada di luar kekuatan daripada Ester. Ini adalah kerja tangan Tuhan yang membuat segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Ester tidak merasa hebat atau sok kuat sehingga mengambil sebuah tanggung jawab sendirian. Dalam perjuangannya, ia melibatkan kaum bangsanya dengan cara meminta berpuasa baginya. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang cenderung berjuang dengan kekuatan sendiri tanpa menyertakan Tuhan? Apakah kita tipe-tipe orang yang seperti itu? Yang berjuang sendiri dengan kekuatan, dengan segala apa yang ada padanya tanpa menyertakan Tuhan? Apakah kita juga sering merasa sungkan atau gengsi meminta bantuan orang lain?
Apakah kita tipe orang yang seperti itu? Merasa sulit untuk membuka diri supaya orang lain dapat lebih membantu kita. Esther tidak merasa hebat, tidak merasa kuat. Sepertinya dia tidak ingin sepertinya dia ingin meniadakan orang Israel, orang Yahudi. Tidak cukup, aku istrinya raja. Gak perlu you. Dia bukan tipe seperti itu. Dia tidak bisa berjuang sendiri. Dia tidak akan sanggup. Sebab itu dia sharing kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel, kepada pamannya. Perintahkan ini dan itu kepada seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu, mari ini menjadi sebuah perenungan kepada setiap kita. Apakah kita tipe orang-orang yang seperti itu? Sulit untuk membuka diri supaya orang lain dapat lebih membantu kita. Harga diri kita rasanya rendah. Harga diri kita rasanya hilang kalau saya ngomong tentang sesuatu. Bapak Ibu, terkadang sikap mandiri yang berlebihan dan tidak ingin menyusahkan dapat membuat kita enggan melibatkan orang lain dalam usaha kita. Jika kita memang membutuhkan sebuah pertolongan, kita perlu bersikap rendah hati. Kita mengungkapkan bahwa kita perlu dibantu. Dan saya minta kepada Bapak Ibu, ketika ada di antara kita yang mungkin dia bercerita, jangan sampai itu cukup untuk bagi kita. Dan tidak perlu dan tidak elok kalau kemudian Bapak Ibu bawa menjadi sebuah berita di Puri ini. Rami di danau, bukan di Danau Toba, di Puri. Cerita tentang sini. Cukup ketika ada orang menceritakan segala sesuatu yang ketika dia cerita dia butuh pertolongan kita. Mungkin doa kita, mungkin nasihat kita, mungkin penghiburan yang kita ingin berikan kepada mereka. Ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan lewat doa. Untuk meminta hikmat dan pertolongannya. Bukalah juga pintu hati kita supaya orang lain pun bisa masuk, bisa membantu dan berperang bersama-sama kita. Ini sebuah komunitas, ini sebuah gereja yang seharusnya hidup seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, saat kita takut, apa sumber keberanian Bapak Ibu Saudara? Rahasia daripada keberanian Esther adalah pilihannya untuk tidak berfokus kepada masalah atau hasil, tetapi kepada apa yang bisa ia lakukan. Ia juga tidak berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama Tuhan, yang adalah sumber keberaniannya. Peran orang-orang sebangsanya atau komunitasnya adalah kekuatan bagi Esther untuk berani melangkah. Saya ingin mengajak melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini, siang hari ini Bapak Ibu, mari kita teladani semua yang dilakukan oleh Esther, agar kita pun dapat memiliki keberanian untuk mengatasi setiap masalah kita. Ketika kita tidak bisa membantu teman kita yang curhat kepada kita, paling tidak air matamu itu yang kau persembahkan kepada Tuhan untuk saudaramu. Ketika engkau punya sesuatu dalam kehidupanmu, mungkin hartamu, mungkin uangmu,
ketika mereka memerlukan, berikan kepada mereka. Semua bisa kita lakukan. Ya. Mari saya ingin mengajak untuk kita meneladani agar kita memiliki sebuah keberanian untuk mengatasi setiap masa salah. Jangan berdiam diri. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Tetapi biarlah kita mau berbagi. Kenapa itu kita kerjakan? Kita mencontoh yang baik apa yang dilakukan oleh Esther. Mari kita hadapi tantangan-tantangan ke depan, kesulitan-kesulitan depan yang mungkin kita akan temui, kita akan jumpai. Kita bisa belajar bagaimana seperti Ratu Esther. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa